Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi faktor penyebab korupsi ya. Nah, korupsi itu pasti ada penyebabnya kan. Nah, biasanya itu ada faktor penyebab internal, faktor penyebab eksternal, faktor penyebab dalam perspektif teori. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, penyebab internal itu adanya setidaknya ada tiga hal yang mendasari ya. Nah, itu ada sifat tamak atau rakus manusia, baru kemudian gaya hidup konsumtif, dan yang ketiga adalah moral. Nah, ini berasal dari dalam diri kita ya, dari dalam diri masing-masing orang. Dan namanya manusia itu selalu memiliki sifat tak pernah puas ya. Jadi mau seperti hakim misalnya, gajinya naik juga ya, mau itu naik 50%, naik 100%, tapi kalau dasarnya memiliki sifat tamak, rakus, yang tak pernah puas akan apa yang sudah didapatnya, tentunya dia akan melakukan hal-hal yang bersifat koruptif. Nah, lalu kemudian ada juga gaya hidup konsumtif ya. Nah, warga negara Indonesia ini katanya kecenderungan itu memang gaya hidupnya itu lebih konsumtif ya. Apa aja dijual di Indonesia itu laku ya. Tiket konser Lady Gaga aja laku gitu kan. Mau tiket konser BTS atau artis Korea itu pun habis terjual ya. Jadi makanya warga negara asing yang mau jualan berinvestasi di Indonesia itu tidak perlu khawatir karena pasti laku. Kalau dijual di Indonesia itu pasti barang habis semua. Nah, berangkat dari perilaku konsumtif ini, kemudian orang tidak akan pernah bisa puas ya ketika tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Biasanya kita selalu melihat apa yang dimiliki orang lain ya, barang mewah, barang-barang branded gitu ya, barang-barang yang kita sebenarnya nggak butuh gitu kan, tapi karena haus ya, atau lapar mata misalnya, atau juga ada iri dengki kan. Masa orang lain bisa punya tas branded, saya tidak punya gitu kan. Nah, kemudian terpacu lah kan, terpacu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya koruptif, supaya apa yang saya punya itu juga sama dengan yang orang lain miliki, bahkan kalau perlu lebih mahal ya, supaya bisa menandingi gaya hidup orang lain ya. Nah, sifat-sifat yang konsumtif ini juga harus kita waspadai ya. Dia bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif ya. Kalau kita punya gaji 100 juta per bulan, mungkin bolehlah kita konsumtif ya. Nah, makanya kata pakar ekonomi, ahli ekonom, sesuaikanlah kebutuhan kita dengan penghasilan ya. Tentunya jangan jangan berekspektasi punya barang mewah kalau gaji kita masih sebatas upah minimum provinsi gitu kan, atau upah minimum regional. Tetapi kalau kita punya penghasilan itu 100 juta, 200 juta, bolehlah mungkin sedikit hidup bermewah-mewah. Tetapi ingat, kalau misalnya kamu jadi seorang ASN atau pegawai negeri sipil, tentunya perilaku konsumtif juga nggak boleh kamu tontonkan di hadapan publik. Katakanlah yang punya uang ataupun gaji yang besar itu adalah pasanganmu, bisa suami, bisa istri ya, sehingga kamu bisa bergaya gitu kan. Tetapi ingat, maka hati-hati gitu kan,
Semua mata akan memandang kepada ASN atau pegawai negeri sipil kalau bergaya hidup konsumtif. Beberapa kali kan kita lihat di televisi juga orang yang katakanlah istri dari seorang pejabat pemerintahan memakai barang branded atau dia berpelesiran ke luar negeri, ya, ke Eropa, kan menjadi sorotan, ya. Karena kalau PNS itu kan sudah dapat dinilai misalnya gajinya atau penghasilannya kan dirata-ratakan sebulan gitu. Nah, ini tidak boleh ya karena akan memicu. Nah, termasuk juga misalnya gaya-gaya selebritas ya. Seperti katakanlah seperti Raffi Ahmad, seperti siapa itu lagi yang suka flexing ya. Kehidupan mewah ya. Kehidupan mewah ya, atau Andre Taulani misalnya ya, melalui medsos, akun Instagramnya gitu kan. Nah, ini kan menimbulkan juga kesenjangan sosial ya. Nah, sebenarnya tontonan-tontonan kayak gitu tidak bagus bagi kehidupan sosial, tapi banyak orang yang suka gitu kan. Banyak orang yang suka gitu ya. Orang yang senang gitu dengan tampilan ataupun pamer-pamer harta kekayaan. Mungkin yang senang menonton itu akan memotivasi dirinya juga kan untuk bisa sukses seperti itu. Tetapi negatifnya kita akan berpikir bagaimana saya bisa cepat dapat mobil sport, gimana saya bisa cepat dapat tas Hermes ya, atau dan lain sebagainya. Nah, gaya-gaya seperti ini harus kita antisipasi dari sekarang. Nah, yang ketiga tentunya semua urusan korupsi itu menyangkut dengan moral kita, moralitas kita ya. Moralitas kita sebagai warga negara, sebagai warga yang patuh hukum ya. Apakah iya kita akan mengambil hak yang bukan punya kita? Apakah kita akan memarkup sesuatu ya supaya ada keuntungan bagi kita? Nah, ini kan cukup tidak baik gitu ya. Misalnya nih ya kan, si Elvira jadi panitia Natal misalnya gitu kan. Nah, atau panitia penerimaan mahasiswa baru gitu kan. Nah, ini ada tanggung jawab moral sebetulnya, bahwa tanggung jawab Elvira adalah mensukseskan acara, ya kan? Bahkan berusaha untuk membuat acara itu baik, tidak kekurangan dana, semua bisa merasakan senang gitu kan. Nah, tapi karena Elvira tidak punya moral untuk menyelesaikan suatu tanggung jawab itu, maka dia akan berperilaku koruptif ya. Dia akan berusaha mengambil keuntungan dari setiap seksi, misalnya katakanlah seksi konsumsi, seksi perlengkapan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini moral-moral ini, jadi banyak pejabat memang yang katakanlah ya, ketika mereka melakukan perilaku yang koruptif, maka kita harus pertanyakan moralnya ya. Karena yang namanya orang diberikan tanggung jawab itu tentunya dia harus bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi ya. Jangan terpengaruh. Tapi kalau kita terpengaruh, misalnya kata si Raihan kepada si Elvira, ayolah lu kapan lagi bisa beli beli iPhone ya kan, udah ambil aja dikit-dikit ya, supaya bisa beli iPhone atau beli barang-barang mewah lah ya kan ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian ada faktor penyebab eksternal ya, ada aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Nah, ini memang beberapa aspek ini, 5 aspek ini memang tidak boleh kita sepelekan ya. Misalnya nih ya, situasi politik kemarin yang misalnya terjadi penjarahan, terjadi kerusuhan, itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi.
Buktinya kenapa? Ketika orang ataupun ada seseorang atau kelompok yang menyajikan sesuatu yang katakanlah dapat melakukan propaganda di media sosial, maka kan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan ya akan berpikir, ya betul juga ya, DPR kok bisa hidup mewah ya, Eko Patrio kok rumahnya bisa sampai pakai lift dan lain sebagainya. Kenapa misalnya Ahmad Saroni punya harta yang banyak gitu misalnya. Nah ini kan menjadi pemicu kan. Nah padahal orang tidak tahu bahwa misalnya Eko Patrio sudah kaya dari dulu gitu kan. Nah Ahmad Saroni juga sudah kaya dari dulu kan gitu. Nah orang nggak tahu. Tapi karena desakan ekonomi sehingga orang menjara. Nah begitu juga misalnya dalam korupsi, aspek-aspek politik ini bisa menimbulkan perilaku yang koruptif di antara pejabat ataupun pegawai ya. Kalau kondisi politik tidak aman, tidak stabil, maka kan orang akan mengambil jalan pintas. Aspek sosial di masyarakat juga seperti itu ya. Nah, kalau kita misalnya menciptakan kesenjangan sosial yang terlalu jauh di masyarakat, ya maka korupsi akan merajalela gitu ya. Nah, ini makanya tidak baik ya kalau misalnya kita memamerkan segala sesuatu yang kita miliki sekedar untuk menyombongkan diri ya. Tetapi kalau kita memang merasa bangga, ya tidak perlu sebenarnya untuk memamerkan hal itu karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial sehingga apa? Timbullah kan juga kriminalitas ya, ada perampokan, pencurian dan sebagainya ya. Sampai akhirnya pembunuhan yang disertai dengan pencurian kan gitu. Nah, korupsi pun sama seperti itu ya. Lalu aspek ekonomi kita yang tidak membaik ya, ekonomi kita yang belum stabil itu juga ya. Lalu kemudian di organisasi juga begitu ya. Organisasi yang kita geluti misalnya kan, apakah menuntut kita untuk berperilaku koruptif misalnya. Contoh misalnya partai politik ya, itu juga merupakan suatu organisasi ya. Kalau katakanlah ada juga tuntutan dari partai untuk berupa apa namanya, ada semacam gratifikasi. Nah itu kan juga menjadi korupsi itu menjadi berkembang biak kan, karena ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Iklim organisasi juga mempengaruhi ya, bagaimana iklim organisasi di suatu organisasi yang kita geluti itu apa memang sudah baik gitu kan. Nah ada faktor penyebab kalau dalam perspektif teori ya, teori Gon ya, Gon teori ya. Nah itu greedy ya, keserakahan. Tentunya ada keserakahan, ketamakan tadi ya. Kalau kita nggak pernah puas, kita ingin terus, bahkan sampai terakhir ketika kita tidak berhasil memiliki suatu, malah kita akan ketika kita mendapatinya, kita akan memonopoli misalnya ya, supaya orang lain tidak bisa memilikinya gitu kan. Nah kemudian ada opportunity ya, ada kesempatan. Kalau kata Bang Napi dulu kan, kalau di TV itu, kejahatan bukan timbul karena niat saja, tetapi karena ada kesempatan ya. Nah kesempatan ini tentunya akan bisa kita atasi kalau kita punya moral yang kuat gitu, kalau kita punya moral yang tangguh gitu ya. Mau kita diberikan jabatan setinggi apapun, kesempatan ya, kalau misalnya kita punya moral, maka kesempatan keserakahan itu tidak akan terjadi ya. Ada need, kebutuhan. Nah bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Nah karena memang kita membutuhkan sesuatu itu ya, harus bersusah payah untuk memilikinya ya. Nah siapa yang menyangka semakin lama memang kebutuhan itu semakin meningkat. Biaya kuliah aja tiap tahun naik gitu kan. Nah kebutuhan kita pun bertambah ya. Mungkin alat-alat praktek di fisioterapi juga akan
berubah dan bertambah atau dimodifikasi gitu. Nah, apa yang kita butuhkan misalnya ya, kalau ternyata dulu misalnya tidak butuh perangkat elektronik seperti laptop, maka kebutuhan hari ini harus wajib, bukan wajib tetapi memang ada suatu keharusan supaya tidak ketinggalan teknologi, tidak ketinggalan zaman, maka kita harus menyesuaikan kan. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan inilah ya sehingga kita dibuat untuk melakukan perilaku koruptif. Kembali lagi, kalau kita memiliki moral yang tangguh, maka kita akan berusaha bekerja sekuat mungkin untuk mencapai kebutuhan kita. Toh ternyata orang yang butuh tanpa harus melakukan korupsi, dia bisa punya juga, gitu kan? Tanpa dia harus korupsi, ya, dia juga bisa punya, gitu ya. Nah, jadi artinya tidak harus korupsi juga untuk memenuhi kebutuhan itu kan. Ya, baru ada exposure ya, ada pengungkapan ya. Nah, pengungkapan ini ya dapat dikategorikan sebagai pengakuan ya terhadap sesuatu kekayaan ya. Nah, pengungkapan-pengungkapan ini kalau kita tidak merasa perlu ya tentu disitulah ujian moral itu kan. Kita tidak perlu ada suatu pengakuan ataupun pengungkapan dari orang lain ya. Ya, ketika orang lain mengungkapkan sesuatu ya maka kita tidak akan tergiur gitu kan. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan perilaku koruptif itu tetap ada ya.